Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kabar saudara hari ini luar biasa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa bersatu hati berkumpul. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan ada di tempat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau sertai ibadah pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Oh, kami dekat Tuhan, dekat dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Yesus, ku mengangkat tanganku. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia Yesus. Haleluya, kasih-Mu Tuhan penuhi kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, biar hadirat-Mu turut memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap kami yang melewatinya, kami rasakan kuasa-Mu menyentuh hati kami Tuhan Yesus. Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
mari kita renungkan pujian ini bersama-sama. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Setiap hari, setiap hari yang kita lewati bersama Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang Engkau lalui bersama Tuhan, dan hari ini di dalam hadirat Tuhan kita menyatakan kerinduan kita. Kita mau bersyukur, kita mau bersujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita samakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, penuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bersukacita, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, dengan iman percaya kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya. Sebab Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Selamanya. Mari kita pujikan Tuhan lebih dari haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Biarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Marikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Biarkanlah bangkitnya, Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang sungguh besar yang kita rasakan. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita imani pujian ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami mau percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kami percaya kepada kasih-Mu, kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kiranya Engkau bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami yang beridangan, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama
beribadah, dan puji Tuhan kalau sampai hari ini setiap kita tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, dan saya percaya setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merenungkan bagaimana selama masa pandemi ini kita jarang mungkin terhubung dengan orang, kita memiliki waktu-waktu yang terbatas untuk kita bisa bertemu. Dan mungkin bagi beberapa orang hal ini membuat mengakibatkan tertekan jiwanya, stres begitu ya, karena terbatas untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya inilah sesuatu yang ditaruh Tuhan di dalam hati setiap kita, bahwa kita ini adalah manusia yang butuh untuk terhubung satu dengan yang lain. Kita butuh untuk menjalin sebuah pertemanan, bahkan sebuah persahabatan gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat yang sering kita dengar, mungkin juga saudara suka untuk memakai ayat ini menjadi sebuah ungkapan kepada orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Kita akan belajar bagaimana sahabat-sahabat Kristen itu bisa memberkati hidup kita. Kita akan baca dari Filipi 1 ayatnya yang ketiga, tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Filipi 1 ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tulisan Rasul Paulus, ini sebuah ucapan syukur yang dinaikkan Rasul Paulus kepada Allah, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa Rasul Paulus ini mendirikan gereja di Filipi dalam perjalanan misinya yang kedua. Nah, beberapa orang menjadi anggota jemaat yang pertama waktu itu, salah satunya Lydia dan sahabat-sahabatnya, kepala penjaga penjara Filipi. Dan setelah Paulus meninggalkan kota tersebut, maka orang-orang ini, gereja ini tetap berkomunikasi dengan Rasul Paulus. Nah, kerap kali juga selain berkomunikasi, kerap kali juga mereka ini memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus. Ada sebuah hubungan yang sangat baik antara Rasul Paulus dengan jemaat di kota Filipi tersebut. Namun, saudaraku, setelah beberapa waktu kemudian mereka kehilangan kontak dengan Rasul Paulus. Kemudian Paulus pergi ke Roma sebagai seorang tawanan. Nah, sekali lagi mereka menjalin hubungan dengan Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa yang melatar belakangi Paulus untuk menulis surat ini kepada jemaat Filipi adalah ketika ia menerima pemberian dari orang-orang Kristen di Filipi, dan mereka ini mengirim melalui yang namanya Epafroditus. Nah, ini latar belakangnya saudara ya. Ketika Epafroditus ini ditugaskan untuk mengirimkan pemberian dari jemaat di Filipi, maka pria ini jatuh sakit di dalam perjalanannya menuju Roma. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bahwa Paulus ini merawat si Epafroditus. Nah, ketika jemaat di Filipi mendengar hal ini, mereka menjadi sedih. Karena apa? Karena niat baik mereka ini berubah menjadi sebuah kesulitan bagi Paulus. Karena Paulus harus merawat Epafroditus.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengetahui hal demikian ini, maka Rasul Paulus dia menulis surat untuk jemaat di kota Filipi ini. Nah, kitab ini bisa dikatakan ini surat cintanya Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi, karena mereka ini adalah gereja kesayangannya, kurang lebih begitu, saudara ya. Nah, salah satu pernyataan yang pertama ketika Rasul Paulus tuliskan surat cintanya itu ialah ayat yang tadi kita baca. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, saudara, di awal tadi saya katakan mungkin saudara pernah kutip ayat ini, mungkin saudara pernah waktu ada orang mendekati saudara gitu ya, laki dengan perempuan tentunya. Maka ini ditulis sebagai pembuka. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Apa yang kita pelajari dari sini yaitu Rasul Paulus ini dia sangat bersuka cita ketika ia mengingat sahabat-sahabatnya di Filipi. Nah, kita belajar hal yang pertama yaitu bahwa sahabat itu penting, ya. Sahabat itu penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ketika dia mengawali pelayanannya, mendirikan gereja di kota Filipi ini, dia ketemu dengan beberapa orang. Saya ajak saudara membayangkan hal ini. Dia bertemu dengan beberapa orang dan orang ini kemudian tergabung dengan Rasul Paulus. Nah, ketika dia tuliskan surat ini, maka hal itu yang dia ingat. Meskipun beberapa waktu kemudian dia tidak berjumpa, tapi ingatan ini memberikan kehangatan di dalam hatinya. Dan dia katakan dengan sebuah ketulusan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Sahabat itu penting, saudara. Sahabat itu penting. Nah, kita sekarang hidup dalam era yang katanya era IT itu menjadi terdepan begitu ya. Bahkan lagi marak dibahas tentang metaverse. Kalau kita boleh kembali kepada firman Tuhan, maka sebenarnya Allah mendesain saya dan saudara untuk kita saling terhubung secara nyata. Dan sahabat itu penting, kenapa? Karena ketika kita memiliki hubungan pertemanan, kita memiliki persahabatan di dalam Kristus, maka sebenarnya kita sedang bersama-sama bertumbuh di dalam persahabatan tersebut. Tentunya bertumbuh bertumbuh di dalam hal-hal yang benar, saudara. Nah, sahabat itu penting, dan Paulus sangat menyadari bahwa kehadiran jemaat di Filipi, kehadiran sahabat-sahabatnya di Filipi itu penting. Ada orang mengatakan di masa akhir hidup seseorang maka ada 2-3 orang sahabat yang tetap bersama-samanya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kisah Rasul Paulus ini. Beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang kitab Filipi ini. Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya, bahwa ternyata saudaraku, sahabat kita dalam Kristus itu adalah sahabat terbaik kita. Saya ulangi sekali lagi, sahabat kita di dalam Kristus itu adalah sahabat terbaik kita. Ya, saudara, kalau saudara membaca bagaimana perjalanan Rasul Paulus, Rasul Paulus pun pernah berselisih dengan sesama pelayan Tuhan. Ada seorang yang bernama Markus, di waktu perjalanan pertama dia meninggalkan Rasul Paulus. Dan kemudian berikutnya Rasul Paulus berkata, sudah ini nggak usah diajak gitu ya. Artinya ada sebuah tanda kutip perselisihan, atau mungkin kalau bahasa saya secara manusia, Rasul Paulus mengalami kecewa gitu ya dengan yang namanya Markus ini. Tapi
Saudara bisa baca nanti di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan, jemputlah Markus ke sini karena pelayanannya penting bagi aku. Nah, perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus benar-benar mengalami, benar-benar menyadari bahwa sahabat di dalam Kristus itu adalah sahabat terbaik kita. Bukan berarti kita tidak pernah berselisih gitu ya. Atau bukan berarti kita selalu hubungannya lempeng-lempeng, langgeng begitu. Belum tentu seperti itu juga. Tetapi ketika kita menjalankan persahabatan itu di dalam Kristus, maka itu adalah sahabat terbaik kita. Mengapa sahabat terbaik itu adalah sahabat di dalam Kristus? Karena ketika ada masalah gitu saudara ya, ketika kita sama-sama diikat oleh kasih Kristus, maka masing-masing itu akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk imannya ini semakin dewasa. Berbeda tentunya dengan memiliki sahabat di luar Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan, sebenarnya memang Tuhan itu mendesain kita untuk kita ini saling terhubung. Untuk kita ini sama-sama ada di dalam sebuah komunitas. Maka ketika kita ini tidak mendapatkan kepuasan atau kita tidak mendapatkan yang kita anggap kita butuhkan di dalam komunitas sahabat-sahabat Kristus gitu ya, kita bisa mencari di luar. Tetapi kalau kita mau renungkan, kita tidak akan dapatkan yang sama dengan komunitas di dalam Kristus. Komunitas atau persahabatan di dalam Kristus, apa yang tidak kita dapatkan saudara? Ketika terjadi sebuah permasalahan, ketika itu terjadi di antara orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang diikat oleh kasih Kristus, maka masing-masing akan belajar bagaimana saya semakin bertumbuh serupa dengan Kristus, bahkan di tengah-tengah perselisihan. Nah, itu sebabnya belajar dari Rasul Paulus ini, bagaimana dia mengelola atau dia menghadapi perselisihan ini dengan Markus. Waktu itu Rasul Paulus yang berkata, sudah ini gak usah diajak. Tapi kemudian dia sadar bahwa Markus ini juga penting bagi pelayanannya, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya sekalipun kita tidak intens bertemu secara fisik, tapi yakinlah bahwa persahabatan terbaik itu adalah persahabatan kita di dalam Kristus. Bukan berarti kita akan mendapati orang-orang yang sempurna. Tetapi ketika kita membuka diri untuk kita ini bersahabat dengan saudara-saudara seiman kita, maka percayalah, saya dan saudara kita akan semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya sahabat Kristen, sahabat Kristus, sahabat di dalam Kristus itu adalah sahabat yang terbaik. Kemudian yang berikutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-24 ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga kita belajar begini loh. Untuk bersahabat dan memelihara persahabatan, kita ini harus menjadi seorang sahabat. Menjadi seorang sahabat itu menjadi seorang teman yang bukan mendatangkan kecelakaan. Jadi menjadi seorang sahabat itu adalah seorang yang benar-benar dia berteman bukan hanya sekedar untuk menunjukkan di lingkungan sosial bahwa oh aku punya teman ini, atau bukan hanya sekedar kita basa-basi, oh ya saya punya teman di sini gitu ya.
di gereja ini saya berteman dengan si A, si B, si C. Bukan hanya sekedar basa-basi begitu saudara. Tapi menjadi seorang sahabat itu harusnya memang kita ini menjadi seorang teman yang tidak mendatangkan kecelakaan. Ya saudara bisa artikan sendiri begitu ya. Atau merenungkan sendiri bagaimana sih seorang teman yang benar-benar teman begitu. Teman yang kalau Amsal tadi berkata ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Berarti ini kelihatannya teman tapi bukan teman saudara. Amin. Karena seorang teman itu ya benar-benar berteman. Benar-benar berteman gitu ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang sahabat itu adalah jalan untuk kita bisa bersahabat dan memelihara persahabatan. Bisa jadi loh saudara ya, ketika kita memiliki sahabat, mungkin kita tidak selalu punya waktu untuk bersama-sama, untuk jalan bareng begitu ya. Tapi kita tahu hati sahabat kita itu ada pada kita. Belum tentu juga yang sering bersama-sama begitu ya, itu luar dalam bersahabat. Karena kitab Amsal mengingatkan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah bagaimana saya dan saudara ini bisa bersahabat, bisa memelihara persahabatan? Saudara harus menjadi seorang sahabat. Perhatikan Paulus tadi, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bagaimana Rasul Paulus ini dia menjadi sahabat orang-orang Filipi? Karena Rasul Paulus ini selalu mengingat orang-orang Filipi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersahabat itu berarti tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, ketika seseorang mengaku bahwa dia adalah sahabat kita, maka harusnya atau kita mengaku kita sahabat orang tertentu, maka seharusnya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena Yesus sendiri memberi teladan. Markus 10 ayat 45, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah ini saudara yang sulit begitu ya. Ini yang sulit karena bagaimana kita ini manusia yang kalau dicubit ini sakit, kalau didengar kata-kata yang tidak enak juga rasanya hatinya tidak enak begitu ya. Tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan bahkan seringkali kitalah yang harus mengambil langkah pertama untuk memelihara persahabatan itu. Kitalah yang harus, kalau saya boleh katakan, ya yang waras harus mau ngalah gitu loh saudara ya. Nah itu enggak mudah. Maka kenapa jangan heran saudara kalau nanti saudara mungkin dengar tentang gereja metaverse gitu ya. Karena di sana orang tidak bertemu secara fisik. Orang bisa menjadi seperti yang dia mau begitu. Tidak perlu bersinggungan gitu loh. Kalau sudah selesai ya sudah. Satu kali saya merenungkan gitu ya. Kalau sekarang ini kan kita pandemi ini membuat kita mengalami hal-hal yang baru begitu ya. Jadi kita bisa beribadah bahkan seperti sekarang ini. Saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saudara bisa ikuti. Mungkin bukan pas hari Minggu saudara mengikuti, mungkin pas hari Rabu, Kamis begitu ya. Nah kemudian kalau ada yang bertanya, apakah harus nanti kalau sudah pandeminya selesai begitu saudara ya, kalau kita bertemu lagi, apakah harus kita ke gereja bertemu secara fisik begitu ya? Apakah harus ibadah itu di gereja gitu? Ya memang nggak harus saudara. Tapi saya mau katakan bahwa gereja itu didesain Tuhan, panggilan gereja itu adalah salah satunya bersekutu gitu ya.
Kita bertemu dengan orang, di sana kita belajar bagaimana kita itu tidak mementingkan diri sendiri. Kita belajar bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain tanpa pamrih. Kita bisa belajar meneladani seperti Kristus. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, itu yang susah gitu saudara ya. Itu yang sulit begitu loh. Apalagi kita, sekarang ini ya saudara, masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya beban yang mungkin tidak semua orang tahu gitu ya. Kemudian kita harus bisa memahami orang lain. Nah, itu sebabnya memang butuh anugerah Tuhan gitu saudara ya. Butuh anugerah Tuhan untuk saya dan saudara kita saling bersahabat. Seorang sahabat tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi seorang sahabat dia belajar seperti Kristus, datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, yang terakhir saudara, kita harus ingat bagaimana saya dan saudara bisa menjadi seorang sahabat, bagaimana saya dan saudara ini bisa memelihara persahabatan. Itu saudara, karena kita memiliki sahabat terbaik, yaitu Yesus. Amsal 18 ayat 24 bagian B berkata demikian, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, agaknya tulisan ini saudara, ini merujuk kepada juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca ya, Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saudaraku, Rasul Paulus, mengapa dia bisa berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saya percaya dia menjadikan orang-orang Filipi ini sebagai sahabat terbaiknya. Tapi dia bisa seperti itu karena dia pernah mengalami sahabat yang paling terbaik, yaitu Yesus. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan bukankah saya dan saudara itu juga sudah menerima pemberian nyawa Yesus Kristus itu? Kita sudah memiliki sahabat yang terbaik. Dan pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar menjadi sahabat-sahabat yang baik. Ya, gak mudah, tapi kita harus mau lakukan itu. Karena tantangan ke depan, orang bisa tidak bertemu secara fisik, tapi dia punya komunitas yang jauh lebih bermanfaat mungkin ya. Tapi percayalah, Tuhan selalu mendesain kita. Tuhan desain kita itu terhubung satu dengan yang lain. Tuhan desain saya dan saudara untuk boleh aplikasikan bagaimana kasih Kristus itu menjamah setiap kita. Dan kita juga harus mampu bagikan kasih itu, tunjukkan kasih itu kepada orang-orang lain. Dimulai dari mana saudara? Dari komunitas kita, di gereja kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya mau sampaikan pesan ini kepada saudaraku semuanya. Ayo kita bersahabat. Dimulai dari mana? Dari komunitas kita. Jangan jadi teman yang mendatangkan kecelakaan. Di depan bagaimana, di belakang bagaimana. Jangan saudara. Kita harus perkuat persahabatan kita di dalam Kristus, karena itu yang terbaik. Kalaupun
ada masalah, maka mari sama-sama kita saling merendahkan hati kita. Sadar bahwa seperti Kristus datang, dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan itu memang gak mudah saudara. Tapi ingat, bukankah saya dan saudara, kita sudah mendapatkan sahabat yang terbaik. Kasihnya begitu besar, memberikan nyawanya bagi kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan, bertanya kepada setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Ketika orang lain memikirkan kita, apakah mereka ini mengingat hal-hal baik yang telah kita lakukan untuk mereka? Dan berbagai cara yang kita perbuat untuk memperkuat hidup mereka? Ataukah mereka mengingat hal-hal yang menyakitkan dari perbuatan kita, kata-kata kita? Kalau hari ini kita merasa bahwa kita belum menjadi seorang sahabat yang baik, maka mari kita belajar menjadi sahabat yang baik. Karena bukankah memiliki sahabat itu juga membuat mental kita sehat? Amin saudara. Satu orang musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 teman itu masih kurang saudara. Itu sebabnya mari kita menjadi sahabat-sahabat yang baik di dalam Kristus. Dimulai dari mana? Di dalam keluargamu. Kemudian kemana lagi? Di dalam komunitas gerejamu. Maka saya percaya gereja ini menjadi kuat. Gereja ini menjadi jemaatnya menjadi jemaat-jemaat yang militan untuk menunjukkan kasih Kristus yang nyata di dalam hidupnya dan melalui kehidupannya. Selamat menjalin persahabatan dan menjadi sahabat yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan, kami belajar bersama-sama. Sungguh kami bersyukur sebab kami memiliki sahabat yang sejati, yaitu Engkau ya Tuhan. Seorang sahabat yang rela memberikan nyawa-Mu untuk kami yang Engkau kasihi. Tuhan, kami sungguh sadar terkadang kami tidak mampu untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami minta Engkau berikan kemampuan itu kepada kami. Kami mau Tuhan untuk kami boleh menerima satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan yang benar. Dan kami sungguh rindu gereja kami semakin kuat, bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang sama-sama kami mau belajar seperti Kristus di dalam hidup kami ini Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, ikat kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah putus. Dan kami berdoa Tuhan kiranya roh kesatuan itu ada di tengah-tengah gereja kami, di antara kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bergandeng tangan bersama-sama. Kami menyatakan kepada dunia bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan kami menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mampukan kami. Mampukan kami untuk boleh saling merendahkan hati. Kami boleh saling melayani. Dan kami rindu nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Tuhan, sekalipun kami terbatas untuk kami boleh bertemu, tapi biarlah Tuhan, Engkau terus ikat kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus. Kami boleh mengingat setiap sahabat-sahabat kami, bahkan di dalam doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan percayalah bahwa
Tuhan sedang membentuk setiap kita, bahkan melalui komunitas di gereja kita ini. Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang diingat dari cara memperlakukan satu dengan yang lain. Dan biarlah setiap kita ini diingat tentang hal-hal yang baik yang memuliakan Bapamu di surga. Amin, saudara. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan kami percaya kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami. Hikmat-Mu yang sempurna itu yang akan menuntun setiap langkah kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan Bapak Presiden beserta seluruh stafnya, supaya setiap apa yang dilakukannya semuanya boleh bermanfaat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga menyerahkan Kota Pare dan juga tempat di mana kami tinggal, biarlah Tuhan Kota Pare ini diberkati Tuhan luar biasa. Karena Tuhan kami percaya Engkau tempatkan kami di kota ini untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi sahabat satu dengan yang lain. Bagaimana kami harus terhubung dan tidak menggantikan koneksi itu dengan hal-hal yang maya. Tetapi Tuhan, kami sungguh rindu kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, bertumbuh semakin hari, semakin dewasa di dalam pengenalan akan kasih Kristus Tuhan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati segala apa yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bahkan cucu dan cicit-cicitmu. Semuanya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya engkau boleh melihat bagaimana Tuhan hadir di setiap musim hidupmu dan engkau akan mengalami tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tahun-tahun yang penuh dengan rahmat-Nya dan setiap hari engkau selalu memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku rasakan kasih